Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 5B akan menyampaikan presentasi mengenai tradisi Batangas dalam konsep sains untuk bahan ajar IPA terintegrasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Rahmadani dengan NPM 42 dan rekan saya Iqbal Hasanah dengan NPM 08. Saya Anissa Kami dengan NPM 06. Saya Wayan Jadisa dengan NPM 18. Baiklah, di sini fenomena kalau kalian pilih yaitu adalah Batangas, di mana Batangas ini merupakan salah satu tradisi mandi uap yang dilakukan di Provinsi Bengkulu. Nah, di mana tradisi ini itu dilakukan dengan cara merebus air sama bahan-bahan alami. Di mana bahan-bahan alaminya itu ada daun sirih, serai, pandan, jahe, dan sebagainya. Uap dari rebusan tersebut itu nantinya akan digunakan untuk membersihkan tubuh yang menjadi objek dalam percobaan tersebut. Mengapa kami memilih tradisi tersebut di dalam konteks sains? Yang pertama itu kami memilih Batangas ini dikarenakan Batangas ini merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih lestari dan juga masih terjadi di masyarakat Bengkulu. Selain itu, tradisi Batangas ini memiliki nilai edukatif dan juga nilai ilmiah yang dapat dijelaskan secara rasional. Terus ada alasan ketiga, yaitu tradisi ini tuh dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Terus ada mengandung nilai-nilai budaya, kesehatan, dan juga nilai lingkungan. Terus ada nilai dalam mendukung pengembangan, pembelajaran, serta berbasis kearifan lokal. Dan yang terakhir itu alasan kami memilih fenomena tersebut karena potensial untuk dijadikan sebagai sumber bahan ajar untuk diajarkan di sekolah-sekolah. Selanjutnya itu ada beberapa konsep sains yang terdapat dalam tradisi Batangas tersebut. Di mana yang pertama itu ada konsep fisika, konsep kimia, dan juga konsep biologi. Lebih rincinya itu di dalam aspek konsep fisika itu memuat materi ataupun pembelajaran mengenai konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Selain itu ada juga konsep kimia, di mana di dalam konsep kimia tersebut tradisi Batangas itu memiliki nilai ataupun pengetahuan berupa senyawa volatil, reaksi kimia, dan juga pelarutannya. Terus dalam aspek ataupun nilai biologi itu terdapat materi sistem pernapasan, sistem intuimen, dan juga sistem sirkulasi. Nah, selanjutnya itu ada materi lebih rinci dari konsep fisikanya, di mana materi utamanya itu ada di fisika, pada materi perpindahan kalor, energi, dan suhu. Untuk adanya itu di 3.4 yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Selain materi utama itu ada materi yang beririsan, di mana materi yang beririsannya itu ada di materi kimia, yaitu tentang perubahan zat dan juga senyawa volatil dalam pelarut dan juga penguapan. Selain itu, irisan dalam konsep biologinya itu ada respon fisiologis tubuh kita terhadap panas dan juga senyawa aromatik. Baik, selanjutnya itu ada KD-KD yang termuat dalam Batangas. Nah, di dalam fisika tadi itu kan ada KD 3.4 yang sudah disebutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya itu untuk KD yang kimia itu ada KD 3.3 tentang perubahan zat dan senyawa volatil, yaitu menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, baik unsur ataupun senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk di biologinya itu ada KD 3.1, yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Selanjutnya itu ada tujuan pembelajaran yang ada pada KD-KD tersebut. Nah, di fisika itu kan menjelaskan tentang perpindahan kalor, energi, dan suhu. Yang pertama, itu siswa dapat menjelaskan konsep perpindahan kalor baik konduksi, konveksi, maupun radiasi melalui kegiatan observasi proses dari Batangas tadi. Yang kedua itu siswa dapat mengaitkan proses Batangas dengan penerapan konsep perpindahan panas dan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari terhadap panas untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil. Yang untuk kimia itu tujuannya yang pertama, siswa dapat menjelaskan proses pelarutan dan penguapan senyawa fenotil dari bahan alami pada kegiatan Batangas. Selanjutnya yaitu siswa dapat membedakan antara perubahan fisika yaitu penguapan air dan kimia yaitu reaksi senyawa aromatiknya.
Yang ketiga itu dari aspek biologinya. Tujuannya yaitu siswa dapat menjelaskan respon biologis tubuh terhadap panas seperti pelebaran pembuluh darah, peningkatan sirkulasi, dan pengeluaran keringat. Yang kedua, siswa dapat memahami manfaat fisiologis bertangas terhadap kesehatan dan kebugaran tubuh. Bertangas ini sesuai dengan kajian fisika karena di dalam prosesnya terdapat perpindahan panas, perubahan wujud zat itu dari dimana air itu akan mengalami perubahan wujud dari cair menjadi uap atau uap air. Nah, perubahan ini merupakan contoh peristiwa fisika karena zatnya tetap sama, hanya bentuk dan energinya saja yang berubah. Kemudian uap panas yang dihasilkan ini akan membawa energi panas ataupun kalor ke tubuh manusia melalui 3 cara, yaitu perpindahan panas, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Di mana kalor berpindah secara konduksi dari api ke wadah air ataupun panci yang kita gunakan, kemudian lalu secara konveksi dari air panas ke udara dan tubuh manusia, serta sebagaimana melalui radiasi langsung tanpa media. Ketika uap panas mengenai kulit, panas tersebut diserap sehingga suhu tubuh meningkat dan pori-pori terbuka serta tubuh akan mengeluarkan keringat untuk menjaga keseimbangan suhu. Lalu, jika dilihat dari konsep kimianya, bertangas ini melibatkan reaksi pelarutan dan penguapan senyawa volatil dari bahan alami. Saat air dipanaskan bersama daun sirih tadi, jahe, ataupun daun pandan, senyawa aktif seperti eugenol, stirnelal, dan gingerol akan larut dalam air panas. Ketika suhu mengikat, senyawa-senyawa tersebut yang bersifat volatil atau mudah menguap ini akan ikut menguap bersama uap air dan menyebar ke udara. Uap yang mengandung molekul kimia aromatik inilah yang kemudian dihirup atau diserap kulit, serta akan memberikan efek antiseptik, relaksasi, dan penyegaran tubuh. Baiklah, selanjutnya itu ada konsep biologi dari bertangas, di mana jika kita lihat secara biologi, bertangas memicu respon fisiologis tubuh terhadap panas dan senyawa aromatik dari bahan alami. Paparan uap panas menyebabkan pembuluh darah melebar atau vasodilatasi sehingga meningkatkan sirkulasi darah dan membantu pengeluaran racun melalui keringat. Selain itu, senyawa aromatik seperti citronol, eugenol, dan mentol yang terhirup akan merangsang sistem saraf untuk melepaskan hormon endorfin yang menimbulkan rasa relaksasi dan nyaman. Kemudian model kurikulum atau pembelajaran yang kami pilih yaitu connected, di mana di sini ada diagram kurikulum connected, di mana di bertangas ini adanya perpindahan kalor, energi dan suhu, kemudian perubahan zat dan senyawa volatil, kemudian gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Di mana diagram ini menunjukkan keterkaitan antara ilmu-ilmu atau kompetensi dasar yang berada di SMP dalam budaya lokal bertangas secara berlapis. Nah, diagram connected tadi berasal dari kata connected atau terhubung, di mana kurikulum ini menekankan keterkaitan antar berbagai kompetensi dasar atau KD dari beberapa mata pelajaran dalam satu tema yang kontekstual. Tema tersebut dipilih dari kehidupan nyata siswa atau budaya lokal, sehingga pembelajaran terasa dekat dengan keseharian mereka. Kemudian bertangas ini juga dijadikan pusat integrasi berbagai konsep sains, di mana kegiatan ini terdapat unsur atau proses fisika, kimia, dan biologi yang dapat diamati dan dianalisis oleh siswa. Melalui tema ini, guru dapat mengaitkan berbagai kompetensi dasar secara alami dan bermakna. Kemudian, yang ketiga, melalui model ini, siswa tidak hanya memahami konsep IPA secara terpisah, tetapi juga menyadari hubungan antara ilmu pengetahuan dan budaya lokal, serta membangun kecakapan abad ke-21 seperti kolaborasi, kreativitas, dan berpikir ilmiah. Baik, selanjutnya itu ada ciri utama model konektif dalam bertangas. Nah, di mana yang pertama itu ada mengintegrasikan ilmu lintas disiplin melalui satu konteks budaya. Kemudian ada mendorong pemikiran kritis dan analitis dengan mengamati fenomena ini. Kemudian ada mengembangkan nilai-nilai lokal dan kearifan lokal sekaligus melatih siswa menerapkan sains dalam kehidupan. Yang keempat itu ada menciptakan pembelajaran bermakna dan autentik, bukan hanya hafalan konsep. Nah, jadi model kurikulum konektif ini dalam bertangas itu adalah wujud pembelajaran berbasis interkoneksi ilmu budaya, di mana fenomena bertangas ini menjadi laboratorium alami untuk memahami berbagai konsep sains secara holistik dan kontekstual. Selanjutnya itu
kami memilih bahan ajar untuk sains terintegrasi dari Betangkas ini, yaitu ada modul ajar, di mana ada beberapa alasan kami memilih modul ajar ini. Yang pertama itu karena mendukung pembelajaran kontekstual dan bermakna, kemudian ada mengintegrasikan nilai kearifan lokal dengan konsep IPA, yang ketiga itu fleksibel dan mandiri untuk siswa, kemudian selaras dengan prinsip kurikulum merdeka, kemudian ada mempermudah guru dalam implementasi sains terpadu, dan yang terakhir itu menumbuhkan kepedulian terhadap pelestarian budaya dan juga daerah. Nah, kemudian ada luaran atau modul ajar yang akan kami buat nanti, itu tentang Betangkas dan sains di sekitarnya. Ini adalah luaran dari modul yang akan kami buat nanti. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, terima kasih kok. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari kelompok kami mengenai tradisi Betangkas dalam konteks sains terintegrasi. Kami undur diri, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.